Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat kembali menyapa Anda dalam perbincangan hangat di program Sapa Sumut. Hari ini saudara kita akan membahas mengenai pembangunan rendah karbon di Sumatera Utara. Lalu apa itu sebenarnya dan seberapa penting pembangunan rendah karbon itu diterapkan? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan Bang Agus Marwan, selaku Senior Provinsial Koordinator LCD Arnot Sumatera, dan juga bersama Bang Sutarto sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Langsung saja kita sapa, selamat pagi abang-abang. Selamat pagi Bang Emir, apa kabar? Bang Emir keren kali hari ini. Waduh, terima kasih abang-abang sekalian udah hadir di Kompas TV hari ini. Kita akan membahas mengenai pembangunan karbon, khususnya di Sumatera Utara. Ini pembangunan rendah karbon. Pembangunan rendah karbon ya. Sebelum kita jauh membahas hal itu, kita perlu dipertanyakan apakah ini suatu hal yang baru atau sebenarnya sudah lama ini, Bang Agus? Ya, sebenarnya ini sebuah paradigma pembangunan baru di Indonesia dalam rangka untuk menurunkan emisi, kemudian juga sekaligus tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga memelihara lingkungan dan juga kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi ini merupakan satu upaya bagi masyarakat internasional dan juga negara Indonesia untuk mengembangkan pembangunan rendah karbon di Indonesia dan juga di Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk menurunkan emisi dan juga tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, kita tahu bahwa emisi karbon ini terus meningkat akibat aktivitas manusia ya. Ini dari kegiatan misalnya pembakaran bahan bakar fosil, kemudian dari deforestasi, penggundulan hutan ya, kemudian juga dari proses industri yang menghasilkan emisi, kemudian juga dari limbah ya, limbah baik sampah maupun limbah cair. Ini semua menghasilkan emisi yang cukup signifikan, cukup besar. Di Sumatera Utara, Bang Emir, itu tercatat sekitar 48,7 juta ton CO2 yang dihasilkan di tahun 2024 ini ya. Ini data dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ini tentu saja berdampak kepada perubahan iklim, dan perubahan iklim ini berdampak kepada misalnya terkait dengan terganggunya ekosistem, kemudian berdampak kepada kesehatan. Dulu kan DBD itu jarang ya, sekarang meningkat tajam karena udara semakin meningkat gitu ya. Dulu kunang-kunang itu waktu kita kecil di kampung ada, sekarang saya pulang kampung kunang-kunang itu tidak ada. Nggak ada lagi. Karena kunang-kunang butuh udara yang lebih lembab. Sekarang kampung kami ini, kampung saya lebih hangat. Itu contoh ya bagaimana kenapa pembangunan rendah karbon ini penting ya. Karena memang perubahan iklim ini secara nyata berdampak langsung kepada masyarakat dan juga kepada kita. Nah, dari data yang ada, 5 tahun ini ya, 2020 sampai 2025 ini tercatat kerugian ekonomi di sektor pertanian di Sumatera Utara itu tercatat 4,2 triliun akibat dari perubahan iklim ini. Sehingga paradigma pembangunan rendah karbon ini sebagai solusi untuk menjawab tantangan dan persoalan itu terhadap dampak-dampak dari perubahan iklim itu. Baik, artinya tadi ada kerugian ekonomi yang cukup besar ya Pak dari adanya dampak perubahan iklim tadi. Lalu sejauh ini seperti apa sebenarnya penerapan pembangunan rendah karbon baik yang dilakukan oleh industri maupun yang terus digalakkan oleh pemerintah, Bang? Ya, pemerintah sendiri sekarang sudah mengintegrasikan ya strategi pembangunan rendah karbon ini ke dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional dan juga RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah gitu ya. Pemerintah Indonesia melalui Bappenas sudah mengintegrasikan RPJMN ini 2025-2029 ini mengintegrasikan pembangunan rendah karbon. Begitu juga dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang baru disahkan oleh DPRD. Jadi ini pembangunan rendah karbon ini ada di sektor energi ya, bagaimana kita transisi energi ya, ke energi hijau gitu ya. Misalnya kita sudah mengurangi penggunaan energi fosil, misalnya dari bahan bakar minyak, dari batu bara, misalnya lebih kepada energi baru terbarukan seperti tenaga bersumber dari air, dari sinar matahari gitu ya. Kemudian dari sektor kehutanan
misalnya. Kita harus menanam pohon kembali, kita juga harus menurunkan degradasi lingkungan hutan. Juga di sektor pertanian kita harus mengembangkan pertanian berkelanjutan. Juga di sektor industri ya, bagaimana kita harus mendorong industri itu menggunakan energi hijau gitu ya. Kemudian juga di sektor sampah ya, bagaimana kita harus mengelola sampah ini betul-betul 3R itu ya, reduce, reuse, dan recycle. Jadi mengurangi, kemudian juga menggunakan kembali, dan juga mengelola, recycle, mendaur ulang kembali gitu ya. Itu 4 sektor terkait dengan pembangunan rendah karbon. Baik, dari yang kita bahas tadi Pak, betapa penting dan luar biasa dampak dari emisi yang ada nih. Jadi dari Bapak sendiri sebagai Wakil Ketua DPR di Provinsi Sumatera Utara, bagaimana Bapak melihat isu ini? Ya, terima kasih Bang Amir ya. Bang Emir ya, Emir. Tadi disampaikan oleh Mas Agus sebagai koordinator LCDI ya, bahwa pembangunan rendah karbon itu ternyata memberikan pengaruh yang demikian signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan di suatu daerah atau katakan di Sumatera Utara. Berarti kan ini pembangunan rendah karbon ini kan punya peran yang strategis karena terkait dengan persoalan lingkungan dan sebagainya. Nah, sementara Sumatera Utara juga sedang dihadapkan dengan hal-hal yang nyata ya, sering terjadinya banjir, terjadi longsor, kemudian ada hutan-hutan yang semakin gundul. Nah, tentu bagi DPRD Sumut karena ini menyangkut pembangunan dan tentu efeknya kan kepada kehidupan masyarakat. Maka pembangunan rendah karbon kita juga harus memberikan perhatian, komitmen yang serius bagaimana kita bisa mendorong ini kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Pemprov Sumatera Utara, untuk juga melakukan percepatan-percepatan ya, dan juga kemarin sudah disinggung oleh Mas Agus tadi, DPRD Sumut juga sudah menetapkan, mengintegrasikan pembangunan rendah karbon yang diusulkan dan juga sudah digagas dan dibahas ke dalam RPJMD Sumatera Utara. Nah, tentu ini bentuk komitmen dari DPRD Sumut dan tentu juga bagian dari bahwa DPRD Sumut memandang ini hal yang sangat strategis terkait dengan pembangunan rendah karbon. Baik, artinya dari DPR dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki komitmen ya Pak ya, dan perhatian khusus mengenai pembangunan rendah karbon ini. Ya, tadi betul. ada disinggung sedikit mengenai LCDI ini Pak. Kalau boleh dijelaskan apa itu ya Pak? Ya, LCDI itu singkatan dari Low Carbon Development Indonesia. Jadi ini merupakan program kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris. Jadi pemerintah Indonesia itu di Bappenas, kemudian pemerintah Inggris melalui FCDO. FCDO itu Foreign, Commonwealth and Development Office. Jadi kantor Departemen Luar Negeri Inggris. Jadi ini program ini bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi sesuai dengan target capaiannya. Kita tahu bahwa sesuai dengan skenario pembangunan jangka panjang Indonesia di tahun 2060 itu targetnya net zero emission ya. Sehingga pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah luar negeri, salah satunya melalui UK FCDO ini dalam rangka untuk menurunkan emisi di Indonesia dan juga sekaligus juga tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Jadi di Indonesia program ini salah satunya di Sumatera Utara dan kita berkolaborasi dengan Bappenas dan juga dengan Pemprov Sumut, dengan Bapelitbang, dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mengintegrasikannya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dalam RPJMD, dan itu sudah kita lakukan dan sudah diketok palu melalui regulasi perda oleh DPRD gitu ya. Jadi Pemprov Sumut ini sudah mengintegrasikan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan. Kemudian juga mengintegrasikan dalam Renstra, rencana strategis OPD. Untuk memastikan RPJMD ini terlaksana, maka harus diintegrasikan dalam Renstra. Dan juga kita melakukan ya
kegiatan forum dialog multi pihak melibatkan DPRD, pemerintah, akademisi, NGO, privat sektor untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengimplementasikan pembangunan rendah karbon ini di Sumatera Utara supaya apa? Tujuan untuk penurunan emisi itu tercapai. Kita tahu target Pak Gubernur itu 5 tahun ke depan 2025-2029 itu targetnya 16,88% untuk penurunan emisi. Tentu saja ini harus ada roadmap-nya supaya target ini tercapai gitu kan. Karena provinsi harus melaporkan ke pemerintah pusat. Nah, untuk memastikan ini tercapai, kami juga membantu pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyusun dokumen rencana pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim Provinsi Sumatera Utara untuk 20 tahun ke depan. Jadi ada skenario untuk 5 tahun, ada skenario untuk 20 tahun. Bahkan skenario per tahun pun target-target penurunan emisi di dalam dokumen itu ada. Supaya ini menjadi roadmap sebagai peta jalan untuk menurunkan emisi di Sumatera Utara sekaligus tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Jadi gitu ya. Dan kami juga untuk implementasinya, kami saat ini sedang proses pembangunan pompa air tenaga surya di 2 desa di Kabupaten Samosir. Tentunya itu menjadi salah satu implementasi ini dari contoh ya, implementasi. Jadi di sana kesulitan air untuk irigasi, awalnya existing kondisinya panennya cuma sekali, petaninya dengan adanya air irigasi yang dipompa oleh pompa air dari sumber tenaga matahari ini, panen masyarakat di sana bisa 2-3 tahun, 2-3 kali dalam setahun. Jadi ini tentu saja ada peningkatan pendapatan kan, yang tadinya hanya panen sekali, dengan program ini bisa 2-3 kali panen ya. Itu artinya menjadi salah satu bukti nyata dari implementasi program tadi, Pak. Betul. Kita akan membahas pembicaraan kita lebih lanjut lagi. Solar apa tadi? Solar panel ini kan menurunkan emisi. Gitu ya. Jadi target menurunkan emisi tercapai, target pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekonomi masyarakat tercapai. Semakin menarik sekali perbincangan kita, Pak. Tapi kita harus jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama saya Emir Syahpurba dalam program Sapa Sumut. Kita lanjutkan perbincangan kita tadi, abang-abang, mengenai implementasi yang sudah dilakukan mengenai program low carbon development ini. Lalu dari pemerintah sendiri nih, Bang, terkhusus DPR Sumatera Utara, seperti apa sebenarnya dukungan dan juga implementasi untuk mensukseskan program pembangunan rendah karbon ini? Terima kasih Bang Emir ya. Tadi kan sudah kita dengar bagaimana perencanaan dan pengintegrasian antara satu sisi LCDI dengan pihak Pemprov Sumut. Nah tentu sesuai peran dan fungsi dari DPRD Sumut, yang tentu pasti akan memberikan support komitmen ini. Nah tentu sesuai dengan posisi dan wewenang DPR kan ada 3 ini. Pertama, budgeting. Nah tentu juga DPRD Sumut akan juga harus bisa mengawal dan memastikan bahwa apa yang sudah diintegrasikan di LCDI tadi melalui Balitbank dengan Pemprov, ini kan penganggaran pasti juga harus sama-sama dibahas. Nah DPR harus mengawal itu, memastikan itu. Karena perencanaan yang demikian bagus, baik, untuk kepentingan rakyat, kalau nanti juga tidak ada penganggaran kan juga dalam tanda kutip itu Bang Emir kan itu. Nah ini fungsi budgeting kita. Yang kedua regulasi. Nah ini saya kira yang paling utama dan penting. Nah ketika program yang sudah masuk ke dalam RPJMD, tentu juga harus ada payung hukum ya, atau regulasi-regulasi yang bisa memayungi untuk bisa mengimplementasikan itu. Walaupun secara nasional ini kan sudah ada payung hukumnya, sudah ada runtutan hukumnya, tetapi di daerah kan tentu ini sesuatu yang memang harus kita komitmenkan dan kita mendorong terus supaya muncul peraturan-peraturan daerah, misal terkait dengan persoalan sampah, persoalan energi, persoalan listrik dan sebagainya, supaya apa? Inilah bagian supporting, bagian dukungan yang dan komitmen dari DPRD Sumatera Utara terkait dengan pembangunan rendah karbon. Yang ketiga, ini pengawasan.
Nah tadi Mas Asgus sudah sampaikan, ini kan kaitannya dengan persoalan pertanian, lingkungan, kemudian perusahaan-perusahaan, industri dan sebagainya. Nah problemnya adalah bagaimana pengawasan dari apa yang dilakukan oleh bidang-bidang tadi. Nah posisi DPR kan tentu harus melakukan pengawasan ini, mengkontrol bagaimana perencanaan-perencanaan yang sudah dibahas bersama, ditetapkan bersama untuk kepentingan rakyat tadi, bisa kita awasi supaya apa? Supaya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan tentu saja efek yang kita harapkan itu adalah positif secara keekonomian bagi rakyat, bisa menumbuhkan keekonomian dari masyarakat khususnya di Sumatera Utara. Nah ini yang menjadi komitmen penting bagi DPRD Sumatera Utara. Artinya apa? Kita akan mengawal terus itu. Bahkan kita juga selalu mendorong ya kepada teman-teman di LCDI, kemudian yang ada di Pemprov, bagaimana ini bisa menjadi satu ya ikonnya. Bahkan kemarin ketika Pemprov menyampaikan jawaban gubernur, ada 8 prioritas. Nah ini juga berada di prioritas yang ke-6 kemarin dimasukkan, ada pembangunan di Sumatera Utara. Nah ini kan sesuatu yang baik yang harus kita support dan kita dukung. Dan DPR di Sumatera Utara tentu akan punya komitmen yang penuh untuk itu, sepanjang memang ini untuk kepentingan rakyat. Tadi Mas Asyo sampaikan, ternyata ada kerugian ekonomi yang mencapai kalau ini nggak kita lakukan, itu sampai 1, T ya, 4,2 triliun. Nah tentu di sektor pertanian, di sektor lain. Nah, oleh karena itu, nah karena kita harus memperjuangkan kepentingan rakyat tadi, ya kita harus punya komitmen itu. Karena kaitannya ternyata tidak semata menjaga lingkungan, tidak semata menjaga menurunkan emisi, ternyata memberikan dampak kepada pendapatan ya dari sisi keuangan negara atau pemerintah, dan ini berdampak kepada masyarakat. Saya kira itu Bang. Baik. Tadi ada disinggung mengenai pembangunan rendah karbon atau low carbon development ini, Bang. Diterapkan namun tidak mengganggu perekonomian. Lalu seperti apa implementasi saat ini dan apa tantangannya? Ya, pembangunan rendah karbon ini kan memang paradigma pembangunan yang bertujuan untuk menurunkan emisi, tapi tetap juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi misalnya di sektor energi ya, bagaimana kita bertransformasi menuju ke energi hijau. Jadi bagaimana misalnya menggunakan teknologi listrik dari panas matahari misalnya. Tadi yang saya sampaikan tadi ya, seperti yang di Samosir itu. Jadi tetap walaupun menggunakan teknologi tenaga matahari, tapi bisa juga membantu masyarakat untuk menarik air dari Danau Toba ke hulu, di mana di hulu ada reservoir untuk irigasi, sehingga membantu petani untuk meningkatkan ekonomi. Kemudian juga misalnya di sektor misalnya transportasi ya, jadi bagaimana kita sudah mulai beralih kepada transportasi massal dan juga menggunakan kendaraan bahan bakar listrik ya. Nah, jadi bukan bakar fosil tapi menggunakan tenaga listrik ya. Ini juga selain mengurangi emisi juga meningkatkan ekonomi. Juga misalnya di sektor pertanian, misalnya di pertanian organik, pertanian berkelanjutan. Jadi bagaimana kita menerapkan implementasi pertanian berkelanjutan tapi tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan sampai implementasi pembangunan rendah karbon ini menurunkan emisi tapi justru tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita inginnya menurunkan emisi tapi tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Baik, kalau dari DPR Sumut sendiri, Bang, bagaimana sebenarnya sosialisasi mengenai low carbon development atau pembangunan rendah karbon ini ke masyarakat yang ada di daerah Sumatera Utara khususnya, Bang? Ya, Bang Emir, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai DPRD Sumut, nah, kalau Kompas kan punya ini Kompas Pagi Menyapa ya. Yeah. Nah, kami DPRD Sumut kan juga punya program, yaitu ada reses, kemudian ada sosialisasi peraturan daerah. Nah, ini kan program ini kan langsung kita menyentuh ke publik. Ya. Nah, melalui media ini tentu kami juga harus melakukan informasi, pemahaman kenapa kepada masyarakat. Kenapa? Karena kan pembangunan rendah karbon ini kan sebenarnya dalam tanda kutip sesuatu yang baru bagi masyarakat. Bahkan masyarakat itu kan, ini opo, ini bentuknya apa kan itu. Maka bagi kami
bagaimana dia menyapa warga, mensosialisasi ini, apa yang harus dilakukan dan apa kerugian dan apa untungnya. Nah, sederhananya kan begini, Bang Amir. Daerah saya Kabupaten Serdang, DPRD dari Serdang. Kalau kita bicara sampah sama emak-emak ini, sama ibu-ibu, satu keluarga itu kan biasanya paling nggak satu hari 1 kilo sampai 1,5 kilo sampah. Nah, gimana ini? Kalau satu desa itu ada 1.000 kakak, berarti kan satu harinya itu 1,5 ton sampai 2 ton sampah. Nih sekarang gimana memberdayakan ini? Kemudian kita informasikan ke masyarakat, oh ini loh cara ngelolanya. Yang kedua, nah kita juga sering turun ke SMA, anak-anak SMA, yang melalui sosialisasi Wasbang misalnya. Nah anak-anak SMA ini kan dari rumah ke sekolah udah bawa apa nih? Sepeda motor. Nah barangkali ini juga menjadi apa? Menjadi concern kita, peran kita menyatakan bahwa yuk kita kurangi. Karena sepeda motor itu kan reng-reng-rengnya itu bisa asapnya itu. Nah ini kan juga bisa menaikkan emisi. Nah mungkin itu hal-hal yang harus kita sosialisasi ke publik bahwa ada hal-hal yang positif bisa menjaga lingkungan masing-masing di daerahnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Yang berikutnya, saya pernah sampaikan juga waktu dengan pemerintah provinsi, kita ini kan punya bus listrik. Yang itu operasional kan masih Medan sampai ke pinggiran. Nah sekarang gimana ini bisa lebih jangkauannya lebih luas, misalnya ke daerah Mebidang. Nah tentu ini juga akan mendorong warga masyarakat menggunakan moda-moda transportasi umum yang dengan bus listrik. Ya. Nah walaupun juga dengan sendirinya akan mengurangi dia bensinnya kan. Nah ini kan juga hemat secara ekonomi juga. Sampai juga kita bagaimana menggunakan listrik, jangan juga terlalu di rumahnya jangan terlalu berlebihan. Nah, cok-cok listrik kurangi. Nah itu paling tidak secara sederhana masyarakat kita ajak untuk bersama-sama mengurangi energi itu tadi. Nah, saya kira ini hal-hal yang sederhana dengan bahasa rakyat harus dilakukan itu. Karena kalau kita sampaikan ke masyarakat juga harus dengan sederhana Pak, ya, supaya Iya, mereka paham. dia nggak paham nanti ini apa ini. Apa itu low carbon development? Low carbon development. Ternyata semudah mengurangi Ya, limbah iya. rumah tangga, Limbah rumah seperti itu Pak ya. Pakai listrik dikurangi. Iya. Kemudian kendaraan bagaimana bisa mengurangi. Nah ini saya kira bisa bukti dan beberapa daerah kan sudah menerapkan itu. Contoh Jogja itu juga hal yang saya kira pernah kita studi banding. Mereka juga menggunakan sampah itu dengan baik. Nah tadi Sumatera Utara sudah ada perencanaan ternyata untuk listrik, kemudian untuk pembuangan sampah itu jadi di tenaga listrik dan sebagainya. Tentu ini harus kita dorong, kita lakukan percepatan. Nah itu bagian dari komitmen peran dari DPRD Sumatera Utara. Baik, terakhir nih abang-abang sekalian, apa yang menjadi pesan dan juga harapan kepada masyarakat atau pemirsa Kompas TV? Mungkin bisa dimulai dari Bang Agus dari Low Carbon Development Indonesia terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bang. Kami berharap ya bahwa pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ini menjadi arus utama dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan di Sumatera Utara. Dan alhamdulillah sudah ada langkah yang luar biasa, komitmen dari pemerintah dan juga DPRD sudah mengintegrasikan itu dalam perencanaan. Harapannya ini bisa diimplementasikan di level OPD dan dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya, sehingga target-target penurunan emisi itu tercapai. Itu yang pertama. Baru kemudian yang kedua, tentu saja kita membutuhkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak yang lebih luas ya. Selain dari DPRD, pemerintah juga dari privat sektor, dari masyarakat dan juga dari NGO. Nah ini sangat penting. Kemudian yang ketiga, kami mengajak untuk terutama masyarakat ya dari langkah-langkah yang sederhana dan kecil untuk sudah memulai melakukan yang namanya penurunan emisi, baik itu di rumah, kemudian di sekolah atau di lingkungan sekitar. Sederhana saja misalnya. Pertama di sektor energi kita sudah mulai menggunakan hemat energi ya, menggunakan bola lampu yang hemat energi, kemudian juga mematikan lampu kalau tidak digunakan, televisi, elektronik lain yang tidak digunakan bisa dimatikan itu. Kemudian yang kedua di sektor misalnya sampah, mengolah sampah ya, kita sudah bisalah kalau memungkinkan model 3R itu ya. Mengurangi, reduce, recycle, menggunakan kembali dan juga mengelola kembali. Jadi
itu bisa menjadi. Kemudian yang penting juga ya menanam pohon ini. Menanam pohon. Karena pohon menyerap karbon, Karbon ya, tadi, baik ya. di rumah maupun di sekolah kan gitu. Baik, Kemudian Bang Agus. yang selanjutnya mungkin bisa ikut mengkampanyekan pentingnya pembangunan rendah karbon. Baik, kemudian di apa yang menjadi masyarakat. pesan dari Bang Sutarto sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara? Ya tentu harapan kita karena pembangunan rendah karbon ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan di dalam proses pembangunan. Ya, tentu kita akan memberikan komitmen penuh ya, bagaimana terus mengawal, mendorong, ya, dan juga kepada pemerintah provinsi dan juga dengan LCDA di Sumatera Utara agar bisa secara kolaboratif bersama-sama dengan seluruh orde dari seluruh elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk bisa lebih kita mendorong sosialisasinya kepada terutama masyarakat. Karena ini kan dianggap paradigma baru ya, yang masyarakat belum banyak paham, belum banyak tahu. Nah tentu ini tugas berat untuk kita semua. Dan artinya dibutuhkan kolaborasi ya. Nah ini kan perlu ada kolaborasi secara semua multi pihak ya, untuk bisa mensukseskan pembangunan berkelanjutan ini. Tentu saja ini kan juga untuk generasi ke depan, anak cucu kita. Baik, Nah, terima kasih banyak Bang Agus dari LCDI Sumatera Utara dan juga dari Bang Sutarto, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Kompas TV hari ini, dan terima kasih juga kepada pemirsa Kompas TV yang ada di rumah yang telah menyaksikan tayangan program Sapa Sumut hari ini. Terus saksikan berbagai program lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya.